Ibu yang kami hormati dan yang selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, siang hari ini kami Subagio dari SMK Mutua Jatimur, Klaten akan sedikit berbagi kepada Bapak Ibu berkenaan dengan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, kurikulum Merdeka. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum itu sifatnya dinamis, Bapak Ibu. Artinya apa? Kurikulum itu bukan harga mati. Jadi kurikulum itu tidak selamanya seperti itu terus. Jadi kurikulum itu bisa dirubah sesuai dengan tuntutan zaman dan kodrat alam. Dia harus mengikuti perubahan zaman, mengikuti kodrat alam. Itu harus disesuaikan. Berarti bisa dirubah. Disesuaikan juga dengan kebutuhan siswa saat ini. Jadi kita harus mengakomodir semua kebutuhan siswa. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Itu. Jadi tidak ada kurikulum itu dinamis. Jadi kurikulum itu akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, tuntutan zaman dan kodrat alam. Sesuai dengan kebutuhan siswa, harus mengakomodir kebutuhan siswanya. Itulah kurikulum. Kenapa dikatakan kurikulum itu dinamis? Karena bisa berubah sesuai dengan tuntutan dan kodrat. Kemudian yang kedua, muatan kurikulum Merdeka. Muatan yang ada di kurikulum Merdeka itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah intrakurikuler. Jam ke-8 telah berakhir. Saatnya Itu berisi jam tentang ke-9. muatan mata pelajaran. Kemudian yang kedua, kokurikuler. Itu berisi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian muatan yang ketiga adalah kelompok ekstrakurikuler. Itu berisi tentang kegiatan pengembangan minat bakat siswa. Itu ekstrakurikuler. Jadi ada 3 kelompok, intra, ko, dan ekstra. Yang pertama kelompok intrakurikuler. Kelompok intrakurikuler di dalam kurikulum Merdeka itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok mapel umum. Itu berisi tentang mapel PAG, Pendidikan Agama Islam dan Guru PKB, kemudian Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Sejarah, Pendidikan Jasmani Olahraga, Seni Budaya maupun muatan lokal yang dikembangkan oleh daerah masing-masing. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok mapel kejuruan. Itu berisi tentang bahasa Inggris, matematika, informatika, proyek IPAS, kemudian dasar-dasar program keahlian itu yang kelas 10 atau di fase E. Kemudian konsentrasi keahlian itu di fase F, kelas 11 dan kelas 12. Kemudian mapel pilihan dan juga PKK, proyek kreatif dan kewirausahaan. Untuk mapel pilihan merupakan mapel yang dipilih oleh siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Bisa mapel umum, bisa mapel kejuruan, atau bisa mapel yang di luar kejuruan yang diambilnya atau lintas jurusan. Misalnya, anak-anak di konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan TKR. Ternyata anak-anak tersebut ada yang minat di kejuruan teknik audio video. Berarti anak-anak itu bisa mengambil mapel pilihannya, mengambil mapel pilihan yang ada di teknik audio video karena memang minatnya anak di situ. Itu seperti itu juga boleh di mapel pilihan. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok kokurikuler, merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Jadi di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5 itu yang dikembangkan adalah 6 dimensi. Dimensi pertama beriman bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian dimensi kedua berkebinekaan global, dimensi ketiga gotong royong, dimensi keempat mandiri, dimensi kelima kreatif, dan dimensi yang keenam bernalar kritis. Nah, itu ada 6 dimensi yang bisa dikembangkan di profil pelajar Pancasila.
Kemudian pelaksanaan kokurikuler itu terpisah dengan intrakurikuler dan sebaiknya dilaksanakan secara kolaboratif antar mapel intrakurikuler. Jadi dilaksanakan kolaborasi antara Bapak Ibu yang mendampingi itu, yang mengampu mapel di PAI, di PP dan seterusnya, itu bisa berkolaborasi. Kemudian waktu pelaksanaannya itu bisa disusun secara harian, bisa mingguan, atau dibuat sistem blok. Sistem blok itu maksudnya dari alokasi waktu yang ada di masing-masing mapel intrakurikuler itu dijumlahkan jadi satu, kemudian itu disusun pada waktu tertentu. Kita rencanakan dari awal tahun pembelajaran, itu namanya sistem blok. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok ekstrakurikuler, yaitu kelompok yang digunakan untuk mengembangkan minat bakat siswa sesuai dengan bakat siswanya. Jadi wadah untuk pengembangan minat bakat siswa itu kelompok ekstrakurikuler, dan dilaksanakan di luar jam ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kemudian ekstrakurikuler itu dipilih sesuai dengan kebutuhannya siswa. Jadi siswa nanti akan memilih fasilitas apa yang ada di sekolah, yang dikembangkan di sekolah, itu nanti siswa dipilih sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi tidak ada unsur paksaan harus ngambil ini ngambil itu, enggak. Jadi harus sesuai dengan pilihan siswa, minat bakatnya siswa. Itu kelompok ekstrakurikuler. Kemudian untuk rencana jadwal program pelaksanaan intrakurikuler maupun kokurikulernya itu bisa direncanakan tergantung nanti kokurikulernya itu mau dibuat harian atau mingguan atau sistem blok, dipersilahkan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ini contoh yang diterapkan di SMK Modul Jatimulyo. Untuk kokurikulernya kita laksanakan secara blok. Jadi jumlah alokasi waktu kokurikuler atau P5 yang ada di semua mapel itu nanti akan kita jadikan satu, kita kelompokkan satu, kemudian kita laksanakan dalam satu periode waktu. Itu bisa disusun satu periode waktu, bisa disusun 2 waktu atau 3 waktu, monggo. Itu dipersilahkan sekolah masing-masing. Tempat kami untuk tahun ajaran 2023-2024 kita susun dalam 2 rentang waktu. Karena pertimbangan kami untuk kelas 11 itu minimal 2 tema, sehingga tema pertama kami laksanakan di semester ganjil, tema kedua di semester genap. Untuk yang kelas 10 itu 3 tema, itu nanti akan kita laksanakan di semester gasal, itu mungkin 1 atau 2 tema, semester genapnya 1 atau 2 tema, seperti itu. Sehingga untuk waktu pelaksanaannya itu diserahkan sekolah masing-masing sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Itu untuk pelaksanaan kokurikulernya, sehingga bisa dibuat disusun secara blok untuk digabung. Karena lebih baik itu dilaksanakan secara kolaborasi antar mapel. Jadi semua mapel digabung bersama-sama untuk melaksanakan P5 tersebut. Itu sekedar contoh aja, monggo sekolah yang mau menyusun karena wewenang diserahkan sekolah masing-masing untuk penyusunan jadwal programnya. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian yang bisa kami bagikan sedikit berkaitan dengan kurikulum Merdeka maupun juga muatan yang ada di kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum